Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022, tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka Belajar resmi diperkenalkan ke masyarakat umum sebagai kurikulum baru yang akan menjadi pengganti kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Untuk menerapkan kurikulum Merdeka, maka dilaksanakan BIMTEK Mandiri Persiapan Penerapan Kurikulum Merdeka bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Sekado Hilir, Senin tanggal 20 Maret tahun 2023, dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Yustina Yusi. Ada beberapa tujuan kurikulum Merdeka yang penting diketahui para pengajar maupun guru. Antara lain, tujuan kurikulum Merdeka yang pertama, yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Kurikulum ini menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Salah satu tujuan kurikulum Merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Tujuan kurikulum Merdeka selanjutnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum Merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Dengan adanya kurikulum Merdeka, diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Kurikulum ini juga memudahkan para guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini memberikan siswa kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang paling sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, kurikulum ini juga memberikan kebebasan pada guru dalam memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Sejak diperkenalkan pada awal tahun 2022 lalu, kurikulum Merdeka Belajar ini sudah mulai diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia, baik pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, hingga SMA sederajat. Penerapan kurikulum baru ini akan terus berlanjut hingga di tahun 2024. Semua sekolah sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu perbedaan kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sebelumnya adalah struktur kurikulumnya, di mana pada kurikulum baru ini, setiap jenjang pendidikan dibagi ke dalam beberapa fase. Untuk jenjang SMP, struktur kurikulum Merdeka Belajar dikelompokkan ke dalam fase D untuk kelas 7, 8, dan 9 dengan kegiatan pembelajaran yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembelajaran intrakurikuler adalah pembelajaran tatap muka yang sudah terjadwal berdasarkan muatan pelajaran yang terstruktur dan wajib diikuti oleh seluruh siswa di dalam kelas. Pembelajaran kokurikuler adalah pembelajaran berbasis proyek untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan alokasi waktu 25% total JP per tahun. Pelaksanaan pembelajaran kokurikuler ini dilakukan secara fleksibel, baik dalam hal muatan maupun waktu pelaksanaannya. Secara muatan, pembelajaran kokurikuler ini harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase perkembangan siswa dan tidak harus berkaitan dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan pada masing-masing mata pelajaran. Ada beberapa perubahan dalam struktur mata pelajaran kurikulum belajar SMP. Berikut beberapa perubahan tersebut. Mata pelajaran informatika adalah mata pelajaran wajib yang harus diikuti setiap siswa SMP kelas 7, 8, maupun 9, guru pengampu mata pelajaran ini tidak harus berasal dari latar belakang pendidikan yang sama. Itu artinya, guru pengampu mata pelajaran informatika bisa berasal dari latar belakang pendidikan apapun. Guru yang mengampu mata pelajaran informatika tidak perlu khawatir kesulitan saat mengajarkan materi, karena pemerintah sudah menyediakan buku khusus untuk guru pemula. Mata pelajaran seni dan prakarya saling berintegrasi. Sekolah menyediakan minimal satu jenis seni atau prakarya, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau prakarya. Siswa SMP kelas 8 dan 9 harus memilih minimal satu jenis mata pelajaran seni atau prakarya, sedangkan siswa kelas 7 dapat memilih minimal dua jenis mata pelajaran seni atau prakarya. Untuk mata pelajaran yang muatan lokal,
sekolah dapat mengembangkannya sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki siswa. Pengukuran hasil belajar siswa mengacu pada ketercapaian tujuan pembelajaran melalui asesmen formatif. Adapun daftar mata pelajaran kurikulum Merdeka Belajar SMP kelas 7 dan 8 beserta alokasi waktunya dengan asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pertemuan atau JP sama dengan 40 menit. Tidak ada perbedaan mata pelajaran antara kelas 7 dan 8 dengan kelas 9. Hanya saja, alokasi jam belajar di kelas 9 lebih singkat dibandingkan kelas 7 dan 8. Modul ajar kurikulum Merdeka SMP adalah salah satu perangkat ajar berbentuk dokumen yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran, agar dapat mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Dalam modul ajar ini, terdapat tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu materi pembelajaran. Untuk memudahkan Bapak Ibu guru dalam menyusun modul ajar kurikulum Merdeka Belajar SMP, pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi saat membuat perangkat ajar ini. Kumpulan contoh-contoh modul ajar ini dapat diakses secara daring dan dapat dimodifikasi sesuai dengan konteks, karakteristik, dan kebutuhan siswa. Selain menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah, Bapak Ibu guru juga bisa membuat dan mengembangkan modul secara mandiri. Ada beberapa komponen yang harus terdapat pada modul ajar, seperti identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik. Perlu diketahui bahwa guru yang menggunakan modul ajar dari pemerintah, maupun mengembangkan secara mandiri, tidak perlu lagi membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran secara terpisah. Sebab, dalam kurikulum Merdeka Belajar, modul ajar dapat dianggap sebagai RPP. Demikian pembahasan singkat mengenai kurikulum Merdeka, semoga bisa diterapkan di SMP Negeri 1 Sekado Hilir dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih.